bagaimana agar kita sebagai orang tua bisa terhindar dari arus sekuler ini, Ustazah? Iya, tidak terlepas gitu ya, karena saat ini banyak juga ya para orang tua pada faktanya di tengah masyarakat saat ini menjadikan anak itu sebagai komoditas. Ya, komoditas itu di sini ya dicetak sebagai untuk penghasil materi gitu ya. Maka jadikanlah anak sebagai artis, dijadikanlah anak sebagai model dan sebagainya gitu ya. Karena tadi mereka menjadikan anak itu sebagai komoditas untuk menghasilkan gitu ya. Padahal anak itu kan amanah tadi ya. Maka di sini jangan sampai ketika kita mendidik anak pun jangan sampai salah arah gitu ya. Justru harusnya yang kita tanamkan kepada anak-anak itu adalah kekuatan akidah ya. Tanamkan kepada anak itu adalah penanaman akidah dan juga sampaikan kepada mereka tentang syariat Islam gitu ya, bahwa kita adalah seorang muslim ya, kita harus taat kepada Allah, kemudian harus menjalankan ya aturan yang ada di dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari ya, sehingga tadi arah hidup mereka itu jelas gitu ya, disampaikan kepada mereka bahwa nanti akan ada surga, akan ada neraka, ada yaumul akhir nanti ya, sampaikan kepada mereka sehingga mereka ketika akan melaksanakan satu hukum ataupun suatu perbuatan, mereka sudah tahu mana yang benar sesuai dengan perintah Allah, mana yang salah, seperti itu ya. Sehingga ketika kita melepas mereka di tengah-tengah masyarakat gitu ya, mereka sudah bisa memilah ya teman bergaul ya, lingkungan yang mana yang harus diikutin seperti itu, atau komunitas-komunitas yang mana yang harus mereka ikutin dan yang harus mereka hindari gitu ya. Nah, itu semua diharapkan mereka itu memahami dari kita sebagai orang tua gitu ya. Makanya tadi orang tua harus pinter ya, harus mau belajar lagi ya, harus mau tadi ikutin kajian gitu ya. Kemudian kita juga berkumpul dengan orang-orang yang memahami ya tentang syariat itu sendiri. Kemudian di mana komunitas ataupun lingkungan yang kita ikutin itu adalah lingkungan di mana kita itu bisa diingatkan ya kepada yang salah dan yang benar seperti itu ya. Terus Ustazah, apakah cukup nih dengan kita sebagai orang tua sholih akan terbentuk anak yang sholih pula? Ya, sebetulnya tidak cukup ya, hanya mengandalkan diri kita menjadi orang tua yang sholih saja. Di sini anak itu kan ketika terjun di masyarakat ya, tidak senantiasa 24 jam bersama kita ya. Ada lingkungan sekolah ya, ada lingkungan pertemanan ya, ada lingkungan masyarakat di sekitar kita gitu ya. Di mana masyarakat di sekitar kita itu harus mendukung ya sesuai dengan apa yang kita jalankan di rumah sebagai orang tua. Begitupun di lingkup yang lebih besar, yaitu negara ya. Kita butuh negara yang menerapkan aturan yang sahih, yaitu aturan syariat Islam. Di mana dengan aturan syariat Islam ini ya, di mana ketika aturan Islam itu diterapkan, Islam bisa ya menjaga dari berbagai macam hal ya. Islam itu bisa menjaga dari sisi akidahnya, kemudian nyawa ya, jiwa gitu ya, kemudian harta ya, kemudian juga ada keamanan ya. Islam itu ketika diterapkan akan memberikan keamanan kepada warga negaranya gitu ya. Tidak seperti sekarang ya yang carut marut gitu kan, seperti itu karena tidak diterapkan aturan Islam di tengah-tengah masyarakat dan negara kita. Nah, seperti itu ya. Oh iya ya Bu. Jadi butuh sistem yang sahih pula ya Bu Ustazah. Iya, terus gimana kita mewujudkan sistem ini gitu? Sistem syariah pernah Rasulullah itu ya, di zaman masa Rasulullah itu Rasulullah menerapkan sistem aturan Islam gitu ya. Akan tetapi ya Rasulullah ketika kita ingin mengikuti Rasulullah gitu ya, ya karena kita memandang bahwa beliau itu adalah suri tauladan yang baik ya. Nah, kepada beliaulah kita melihat, kepada beliaulah kita mengikuti ya tata cara bagaimana penerapan syariat itu ya. Beliau berdakwah di Madinah dan juga di Mekah ya. Kemudian beliau membina para sahabat dengan sakofah Islam, dengan pemahaman Islam ya. Kemudian di samping itu juga Rasulullah memberikan dakwahnya, menyampaikan dakwahnya di tengah-tengah masyarakat pada saat itu ya. Demikian pula seperti kita saat ini. Walaupun saat ini kaum muslimin
sudah ada dan itu jumlahnya banyak gitu ya. Tapi tidak sedikit juga yang akhirnya paham dengan Islam yang sebenarnya gitu ya. Maka di sini tidak cukup level KTP itu ada dalam setiap kaum muslimin ya, tapi kaum muslimin juga harus paham dengan Islam itu sendiri ya. Misalnya saja ya tadi, bagaimana kita itu harus diatur dengan aturan Islam ya. Terkadang saat ini kaum muslimin banyak tapi tidak menerapkan aturan Islam, bahkan tidak ngeh ya, apa yang saat ini mereka jalani kehidupan itu bukanlah kehidupan berdasarkan Islam ya, tapi kehidupan yang berdasarkan sistem kapitalis ya, sistem kapitalis yang mana itu bukanlah berasal dari Islam gitu sendiri ya. Kemudian ketika dakwah itu disampaikan oleh Rasulullah gitu ya, kemudian saat itu masyarakat ya di Madinah menerima dakwah Rasulullah, kemudian masyarakat di sana itu terwarnai dengan Islam ya, kemudian mereka menghendaki ya diatur dengan aturan Islam. Pada saat itu Rasulullah mendirikan daulah Islam seperti itu ya. Kemudian ya seperti hanya saat ini ya, kita berdakwah ke tengah-tengah masyarakat menyampaikan Islam, kemudian masyarakat memahami akhirnya Islam itu seperti apa ya. Islam itu tidak hanya mengatur hubungan ritual saja ya, hablum minallah saja, tetapi Islam juga mengatur hubungan sesama manusia ya, hubungan dengan dirinya sendiri ya. Nah, disinilah ketika kaum muslimin dan masyarakat ya saat ini memahami Islam sebagai aturan hidup ya, yang menyeluruh, yang kafah gitu ya, kemudian disampaikan kepada mereka dan mereka memahami itu ya. Kemudian mereka melihat ya sistem aturan saat ini justru malah menyengsarakan mereka gitu kan. Nah, disinilah ya akhirnya masyarakat bisa menilai ya mana sistem yang layak untuk diterapkan saat ini ya, apakah sistem Islam atau sistem yang sudah rusak saat ini, seperti itu ya. Masya Allah ya. Sehingga mereka terdorong akhirnya untuk menyeru ya, menginginkan ya untuk diterapkannya syariat Islam dalam sebuah negara. Masya Allah sekali ya Ustazah, ternyata panjang ya runtutannya gitu ya. Mungkin Ustazah ada closing statement dulu nih yang bisa diambil dari pembahasan kita kali ini Ustazah. Untuk membentuk generasi soleh ya Ismail zaman now saat ini emang tidaklah mudah ya, karena pada saat ini belum diterapkan sistem aturan Islam. Yang saat ini diterapkan adalah sistem kapitalis gitu ya, yang dimana itu bukanlah berdasarkan dari Islam gitu ya. Akan tetapi di sini tetap harus kita upayakan ya, generasi saleh dan salehah itu harus tetap kita upayakan. Dengan cara apa ya tadi? Dengan mengoptimalkan ya peran kita sebagai orang tua, menjadi orang tua yang saleh ya. Kemudian di sini juga menjadikan masyarakat di sekitar kita dan juga mendorong agar negara juga menerapkan aturan Islam gitu ya di dalam sistem aturan kehidupan bernegaranya ya. Sehingga insya Allah ya tadi generasi Ismail zaman now yang saleh dan salehah yang taat kepada Allah yaitu akan tercapai gitu. Amin. Ya. Alhamdulillah Ustazah, selesai sudah diskusi kita kali ini. Kami mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan ya ibu-ibu dan sahabat muslimah, serta jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Kita tutup dengan istighfar dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa lagi di kajian online berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.